Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stay kiamah. Kasih salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang hari ini nggak masuk? Gak ada Oh, iya. Ini lu. Nah, hebat loh hari ini masuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Asih Oke Afisa. Belum ada yang kenal kan? Nah, Ibu di sini akan mengganti Ibu Almi untuk sementara waktu karena Ibu Almi sedang ada cuti untuk bekerja di luar kota. Nah, Ibu langsung aja ya ke materi. Apa mau bertanya-tanya lagi tentang Ibu? Tidak ada lagi? Oke. Ibu Almi minggu kemarin sudah menginformasikan kepada Ibu terakhir kali kalian belajar tentang Al-Quran ya? Iya. Oke. Sumber hukum Islam yang mutafak atau disepakati itu ada 4, benar? Coba satu orang sebutkan. Ada yang bisa? Coba ingat-ingat lagi pelajaran minggu kemarin. Ya, Elsa? Yang pertama ada Al-Quran, kedua ada Al-Hadis, ketiga Ya. ada Ijma, dan keempat ada Qiyas. Hebat, Elsa hebat sekali ya. Jadi sumber hukum Islam yang mutafak atau disepakati itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas. Di sini Ibu akan menjelaskan atau membahas tentang Al-Hadis. Apa itu Al-Hadis? Ibu rasa semuanya sudah pernah mendengar kata Al-Hadis ya atau hadis. Karena kita kan umat Islam dan juga kita sekolah di madrasah. Semuanya sudah mendengar kan? Menurut kalian nih, hadis itu apa? Ada yang bisa? Ya? Ada yang bisa? Farhan bisa? Ayo. Ya, bagi. Segala perkataan dan perbuatan Nabi. Ya, benar. Nah, benar apa yang dikatakan Bogi, tapi kita akan yang pertama kali ini kita akan membahas tentang Al-Hadis secara bahasa. Nah, secara bahasa itu Al-Hadis ada beberapa pengertian ya. Ada beberapa pengertian. Beberapa di antaranya yaitu jadid. Ada yang tahu arti jadid? Baru, Bu. Ya, benar, baru. Baru artinya Al-Hadis itu merupakan sesuatu yang baru. Yang kedua ada khobar. Khobar ada yang tahu? Dari kata-katanya saja bisa ditebak itu kayaknya. Berita. Ya, berita, sesuatu yang dikabarkan atau sedang diperbincangkan. Yang kedua ada korid. Korid adalah artinya dekat ya. Arti korid itu dekat berarti menunjukkan sesuatu yang dekat atau dalam waktu yang singkat. Nah, secara bahasa ini ada beberapa ya, ada 3. Nah, ada yang belum paham apa yang Ibu bahas tadi? Sudut sana paham? Paham semua? Ada yang mau ditanyakan? Jadi itu, Bu, menurut bahasa itu, Bu. Iya, ini menurut bahasa saja dulu. Nanti setelah ini kita akan membahas tentang hadis menurut istilah. Ada yang mau tanyakan? Ya, Siti? Bu, kenapa ada yang menyebut hadis itu sunnah? Ah iya, hadis itu ada yang menyebutnya sunnah. Sebenarnya hadis dan sunnah itu sesuatu yang hampir sama ya, hampir sama, akan tetapi mereka itu berbeda. Hadis dan sunnah itu merupakan segala sesuatu yang berasal dari Nabi, baik itu berupa ucapan, perbuatan, ataupun kepribadian ataupun sifat-sifatnya yang ada sebelum dan sesudah kenabian. Sedangkan hadis itu yang seperti dikatakan Bogi tadi, hadis ucapan dari Nabi ataupun perbuatan ataupun ketetapan takdir Allah setelah kenabian. Itu perbedaan antara sunnah dan hadis. Udah mengerti? Perbedaan antara sunnah dan hadis? Udah ya? Ulang tadi sunnah dengan hadis, Bu. Sunnah itu sesuatu yang berasal dari Nabi, seperti yang dikatakan Bogi tadi, seperti ucapan atau perkataan, perbuatan, ketetapan, kepribadian
kenabian Nabi ataupun sejarah hidupnya setelah ataupun sebelum menjadi Nabi. Nah, sedangkan hadis ini merupakan sesuatu yang berasal dari Nabi juga yang seperti tadi, cuman setelah kenabiannya. Seperti itu. Tapi itu tadi sunnah sesudah dan sebelum jadi. Iya. Tadi sesudah. Hadis itu hanya sesudah, sedangkan sunnah itu sebelum dan sesudahnya. Jadi bersifat lebih umum gitu. Udah ngerti? Semuanya? Udah ngerti? Oke, kita lanjut saja ke pengertian hadis menurut istilah. Bogi tadi sudah menyebutkan, benar yang disebutkan Bogi tadi itu ya, sesuatu atau hal-hal yang berupa perkataan atau ucapan, kemudian perbuatan, terus ada juga ketetapan atau takrir yang dijadikan sebagai landasan hukum Islam yang kedua. Kenapa yang kedua? Itu menurut jumhur ulama ya, menurut kebanyakan ulama mengatakan hadis itu merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Menurut kalian nih, kenapa menjadi yang kedua? Ayo, dia bisa nggak? Ada yang pertama Al-Quran. Ya, maksudnya alasannya kenapa itu? Menurut kalian nih? Nggak ada yang tahu? Karena Al-Quran itu bersifat qat'i atau pasti, meyakinkan atau tidak ada keraguan di dalamnya. Sedangkan hadis itu masih ada yang bersifat zani al-wurud. Zani al-wurud ada yang tahu? Tidak ada kan? Ada? Nah, zani al-wurud itu masih ada yang bersifat dugaan, tetapi ada juga hadis yang bersifat qat'i, yaitu hadis mutawatir. Nah, sampai sini ada yang belum paham? Bu, Ya? hadis mutawatir itu apa, Bu? Nah, hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi. Jadi yang meriwayatkannya itu banyak perawi. Jadi menurut akal kita nih, nggak mungkin perawi itu bersepakat untuk berbohong ataupun berdusta atau memalsukan hadis kan? Karena diriwayatkan oleh banyak perawi. Dan juga dia tuh didasarkan oleh panca indera, penglihatan dan pendengaran. Jadi langsung didengarkan oleh para sahabat atau para perawi atau langsung dilihat juga gitu. Lanjut. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, hadis sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran sebenarnya. Akan tetapi di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa kita harus mentaati Rasulullah. Sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 80 yang berbunyi, "Mayyuti Rasulullah faqad ata'allaha wa man tawalla faman arsalnaka alaihim hafiza." Artinya barang siapa yang mentaati Rasul itu sesungguhnya ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu maka kami mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Sudah jelaskan di dalam ayat itu sudah diperintahkan kepada kita untuk taat kepada Rasul. Itu berarti kita harus mengikuti Rasul ataupun mencontohi sikap-sikap baik Rasul. Nah, dijelaskan juga di sini bahwa Rasulullah itu bukan hanya menjadi perantara untuk menyampaikan perintah-perintah Allah, akan tetapi Rasul itu juga menjadi pemimpin dan juga teladan atau contoh yang baik bagi kita. Jika kita ingin taat kepada Allah, itu berarti kita juga harus mengikuti perintah Allah untuk mentaati Rasul. Nah, sampai di sini paham? Yang sana paham? Nanya, Bu. Kan ada kejadian sekarang ini banyak aliran-aliran yang percaya ke Allah dan tidak percaya kepada Rasul. Itu bagaimana itu? Nah, itu aliran yang seperti apa itu? Oh, ibu gaptek ya. Kan di sekarang ini kan banyak. Contohnya dia Oh, Syiah itu mungkin ajaran-ajaran yang sudah menyimpang dari ajaran Rasulullah. Nah, jadi dia itu seperti bahkan itu beberapa ada yang berpura-pura beriman kepada Allah, akan tetapi dia melecehkan agama Islam itu dengan berpura-pura menjadi seorang yang beriman kepada Allah, akan tetapi dia menyimpang agar pandangan orang-orang yang beragama Islam itu, yang agama Islam itu buruk. Itu ada yang
Jadi intinya Menurut Ibu itu kalau dia tidak dengan sunnah Rasul berarti dia tidak mentaati Allah ya. iya, jika dia tidak mentaati. Ya. Kita lanjut aja ya. Lanjut ke macam-macam hadis. Macam-macam hadis yang kita bahas di sini ada 3, yaitu hadis kauliyah, hadis fi'liyah, dan hadis takririyah. Hadis kauliyah, hadis fi'liyah, dan hadis takririyah. Ada yang pernah mendengar ketiga hadis di sana? Belum? Oke, Ibu jelaskan ya. Hadis kauliyah itu adalah hadis yang berasal dari ucapan ataupun perkataan Nabi yang didengarkan oleh para sahabat yang kemudian dinukil oleh para sahabat dalam bentuk yang utuh. Yang seperti apa yang Nabi Muhammad SAW ucapkan. Jadi dia tulis ulang, dinukil itu tulis ulang ya. Ada yang tahu dinukil? Nah, ditulis ulang apa perkataan Nabi itu secara utuh, seperti apa yang Nabi ucapkan, seperti itu yang dia nukilkan. Tuh. Asli ya, Bu ya? Ya, asli. Nah, ciri-ciri atau karakteristiknya biasanya tuh kayak apa menurut kalian? Ada yang tahu? Biasanya kan ada seperti yang di hadis itu ada yang kalimat seperti kola, rasul, nah, kalau kalian menemukan kalimat seperti ini di hadis yang ada qala Rasulullahi sholla, terus dilanjutkan dengan hadisnya yang artinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, itu sudah dipastikan bahwa itu hadis kauliyah karena berupa perkataan. Nah, ada juga yang berkalimat anan Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam qala, atau dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ada juga Rasulullahi Alaihi Wasallam yaqulu, atau berkata. Itu merupakan ciri atau karakteristik dari hadis kauliyah. Nah, ciri yang kedua biasanya hadis kauliyah itu berupa pernyataan, larangan ataupun cegahan, dan juga ataupun anjuran-anjuran. Misalnya seperti perintah untuk melaksanakan salat, perintah untuk melaksanakan puasa, anjuran untuk belajar Al-Quran, dan mengajarkannya kepada orang lain. Nah, seperti itu. Coba satu orang yang sudah menyelesaikan catatan, siapa? Catatan bab 2 di sini. Coba bacakan contoh yang ada di buku. Siapa yang mau bacakan? Resti udah? Belum? Itu yang di belakang udah? Belum ada yang selesai? Siti udah, Bu. Siti? Dewi? Contoh hadis yang ada di buku. Udah ya? Nggak ada ya? Nanti di rumah dicatat ya? Ya, Bu. Ya udah, kita lanjut aja ya. Bu. Kita waktunya cuma 1 jam. Jadi nanti Ibu akan bertanya-tanya lagi setelah Ibu menghabiskan materi ini. Ya, Bu. Yang kedua ada hadis fi'liyah. Hadis fi'liyah itu hadis yang berasal dari perbuatan Nabi yang dilihat oleh para sahabat yang kemudian diceritakannya kepada orang lain sebagai teladan kita atau sebagai dalil-dalil penetapan hukum Islam. Bu, berarti tentang kebiasaan-kebiasaan Nabi, Bu. Ya, kayak misalnya bagaimana tata cara dia sholat, bagaimana tata cara banyak lah pokoknya yang tentang perbuatan Nabi yang dilihat oleh para sahabat yang kemudian diceritakannya kepada orang lain sebagai dalil-dalil atau sebagai teladan kita. Tuh ya. Nah, bacakan contoh. Ada? Nggak ada nyata di kelas ini? Malah
ya? Ya. Bacakan. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya, artinya? Artinya sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis riwayat Nah, itu sudah jelaskan perintah untuk melaksanakan sholat. Berarti kita harus mengikuti sholat sebagaimana sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, langsung lanjut aja ya yang ketiga. Hadis takririyah, yaitu hadis yang berasal dari para sahabat. Itu bisa berupa perbuatan, perkataan dari sahabat yang diketahui atau dilihat langsung oleh para sahabat, dilihat langsung oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi ini tidak melarang ataupun tidak menolaknya. Nabi hanya diam saja. Nah, sikap diam ini dianggap sebagai persetujuan dari Nabi. Nah, ada yang mau ditanyakan tentang itu? Gimana maksudnya? Udah ngerti maksudnya kan? Belum, Bu. Maksudnya itu seperti misalnya nih, perbuatan Nabi ataupun perbuatan sahabat Nabi, perbuatan ataupun ucapan sahabat Nabi di hadapan atau dilihat oleh Nabi, yang kemudian Nabi itu hanya mendiamkan atau tidak menolaknya. Tidak menolaknya. Jadi sikap diam Nabi itu dipandang sebagai sebuah persetujuan. Seperti ada yang nyata contoh yang di buku. Ya, Bu. Makan kadal. Ya, yang makan kadal itu. Nabi kan hanya mendiamkannya kan? Iya. Ada yang ngerti nggak hadis yang ada di buku itu? Kalau enggak, Ibu jelaskan nih. Jelaskan aja. Ya, Bu. Oke, Ibu jelaskan ya. Nah, dulu itu diriwayatkan dari Khalid bin Walid. Nah, Khalid ini masuk ke rumah Maimunah atau bertamu ke rumah Maimunah bersama Rasulullah. Nah, di sana itu disajikan oleh Maimunah daging dak panggang. Daging dak, kalian tahu? Enggak. Nah, daging ya kayak biawak air seperti kadal. Nah, kalau di Arab di Mesir itu binatang itu dimakan dan dipercaya menjadi sumber protein yang tinggi. Nah, pada saat Nabi Muhammad ingin menjulurkan tangannya mengambil daging dak tersebut, dia ini sebagian wanita di rumah Maimunah ini mengatakan, katakan kepada Rasulullah apa yang dia makan. Kemudian wanita di rumah itu mengatakan, wahai Rasulullah, itu adalah daging dak. Kemudian Nabi Muhammad itu langsung menarik tangannya. Dia nggak mau makan itu. Lalu Khalid bertanya, wahai Rasulullah, apakah binatang ini haram? Nah, Rasulullah menjawab, tidak, sesungguhnya tidak. Akan tetapi daging dak ini tidak pernah ada di tanah kaumku sehingga aku merasa jijik kepadanya. Itu. Gunanya, Bu. Hah? Biasa? Kenapa daging dak itu halal? Padahal kan kalau tidak salah biawak haram. Nah, itu kalau dak itu kalau tidak salah ya, dia itu hidup di satu alam, sedangkan kalau biawak itu hidup di dua alam. Dan juga dak itu tidak menyerang menggunakan cakar ataupun taringnya, dan juga dia tidak buas ataupun berbahaya seperti komodo yang ada di mana itu komodo? Kalimantan. Pulau Komodo lah. Nah, dia itu tidak berbahaya atau tidak buas. Jadi dihalalkanlah daging dak ini. Kayak iguana itu ya. Ya, iguana itu. Iguana kan nggak makan itu, nggak vegetarian. Makan juga, Bu. Serangga, tapi itu dimakan itu. Halal itu. Hah? Halal juga ada. Iya. Halal. Itu Iguana. sejenis, kalau kadal kan memakan itu. Oh, kalau di mulut udah reptil ya, Bu? Kalau di padang pasir kan itu ada iguana itu kan ada. Kadal itu enggak ada. Mungkin sejenis itu mungkin. Coba dibuka Google, tanya. Ya, tanya saja sama mbah kalian ya. Iya. Ya, Bu. Nah, sudah mengerti nggak tentang hadis
Dia berkata, aku bertanya pada Anas bin Malik tentang sholat sunnah setelah asar. Maka ia menjawab, dahulu Umar memukul tanganku karena aku sholat setelah asar. Dan dahulu di zaman Nabi, kami sholat 2 rakaat setelah terbenamnya matahari sebelum sholat maghrib. Lalu aku bertanya padanya, apakah Rasulullah SAW melaksanakan sholat itu? Anas bin Malik menjawab, beliau melihat kami melaksanakan sholat itu dan beliau tidak memerintahkan dan juga tidak melarangnya. Menurut kalian hadis yang ibu bacakan tadi hadis apa? Termasuk ke hadis apa? Terus. Ya. Takfiriyah. Ya, benar. Hebat loh Bogi. Bogi itu memperhatikan ya kayaknya. Kalian jadi setelah ini ada pertanyaan lagi, jangan Bogi lagi yang jawab. Kalian ya? Nah, hadis yang kedua dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku melihat Rasulullah SAW melemparkan jumrahnya pada hari Nar atau hari raya Idul Adha dan bersabda, hendaklah kalian belajar manasik kalian dariku karena aku tidak tahu, jadi aku tidak akan bisa melaksanakan haji setelah hajiku ini. Hadis riwayat sahih di dalam Sahih Muslim nomor 1297. Ada yang tahu hadis apa yang ibu bacakan tadi? Ayo, selain Bogi. Ya, benar. Benar sekali ya. Tepuk tangan untuk Bogi dan Nurul. Keren mereka. Keren ya. Mau nggak pertanyaan satu lagi? Untuk satu orang lagi ya? Oke. Dari Huzaifah radhiyallahu anhu, telah ada Rasulullah SAW apabila beliau bangun pada malam hari untuk tahajud, beliau membersihkan mulutnya dengan siwak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu hadis apa? Ayo. Ada yang jawab tadi? Angkat, tunjuk tangan. Jangan malu-malu. Saya Bu, Apa? hadis Kaulia. Salah. Bukan Kaulia. Apa? Apa bisa? Selamat bisa. Apa? Hadis siap. Selamat bisa, selamat. Aulia. Kan tidak ada kita membahas tentang Aulia, hanya ada Aulia, Fi'liyah dan Takririah. Kalian tidak memperhatikan ya? Iya Bu. Ya, Lofa benar. Tepuk tangan untuk Lofa. Mereka memperhatikan apa yang ibu jelaskan. Nah, sepertinya jamnya sudah habis ya. Kita lanjut lagi minggu besok. Kalau kita masih sehat semua ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyid Yama. Sayyid Salam.